Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Azah Nabila Ashifa, mahasiswi semester 4 Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, kelas 4A IAT. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kitab hadis, yaitu Kitab Tuhfatul Ashraf ala Ma'rifatil Atraf karya Imam Al-Mizzi. Pada awalnya, pembukuan hadis dilakukan untuk menjaga keasliannya. Nah, seiring berkembangnya ilmu hadis, muncullah berbagai jenis kitab hadis. Salah satunya kitab Atraf, yaitu kitab yang membuat potongan hadis berdasarkan sanadnya. Salah satu karya terkenal dalam genre ini adalah kitab Tuhfatul Ashraf ala Ma'rifatil Atraf karya Imam Al-Mizzi. Kenapa sih kitab ini menjadi yang paling terkenal? Karena kitab ini disusun secara sistematis dan sangat membantu para ulama dalam mentakhrij hadis. Nama lengkap beliau adalah Jamaluddin Abu Al-Hajj Yusuf bin Zaki Abdurrahman bin Yusuf bin Ali bin Abdul Malik bin Ali bin Abi Hurairah Al-Kalabi Al-Qadi Al-Dimashqi. Lahir pada tahun 654 Hijriah di Halab, Suriah, dan wafat pada tahun 742 Hijriah. Beliau besar di sebuah tempat bernama Al-Mizah dekat Damaskus. Kalian tahu nggak? Ternyata Imam Al-Mizzi selama hidupnya juga menulis beberapa kitab loh. Nah, di antara kitab-kitabnya ada dua kitab yang paling terkenal, yaitu yang pertama, kitab Tahdzibul Kamal. Kitab ini berisi biografi para perawi hadis secara rinci. Dan yang kedua adalah kitab Tuhfatul Ashraf ala Ma'rifatil Atraf. Nah, kitab inilah yang jadi fokus kita kali ini. Selain itu, beliau juga menulis karya lain seperti Al-Ilalul Tirmizi, Muqaddimah Sahih Muslim, dan komentar hadis kitab-kitab Marosil. Tuhfatul Ashraf ala Ma'rifatil Atraf adalah kitab hadis yang isinya kumpulan potongan-potongan hadis atau atraf. Atraf adalah potongan awal dari hadis. Jadi, hadisnya tidak ditulis full matanya, tetapi cukup sebagiannya, kemudian diberi sanad dan sumbernya. Kitab ini disusun selama 26 tahun dan hasil akhirnya ada 13 jilid. Nah, yang istimewa dari kitab ini adalah sistem penyusunannya, yang mana kitab ini disusun berdasarkan nama sahabat perawi dengan penggunaan kode atau urutan huruf hijaiyah. Kode-kode ini menunjukkan hadis tersebut bersumber dari kitab mana saja. Adapun kode yang digunakan sebagaimana dijelaskan oleh Al-Mizzi pada muqaddimah kitabnya ialah sebagai berikut. Nah, jadi kitab ini gunanya untuk mempermudah kita dalam mencari hadis tersebut ada di kitab mana saja. Baiklah, saya akan memberikan contoh bagaimana sih cara membaca kitab Tuhfatul Ashraf ala Ma'rifatil Atraf. Seperti contoh hadis di atas, hadis ini adalah hadis pertama di dalam kitab Tuhfatul Ashraf ala Ma'rifatil Atraf. Maksudnya apa sih? Nah, kata Abiyadu bin Muhammadil Himri al-Ma'ribi, artinya hadis ini diriwayatkan oleh Abiyad bin Hammal al-Himyari al-Ma'ribi. Setelah itu terdapat kode huruf dal, ta, sin, dan qaf. Lalu setelahnya ada potongan hadisnya. Kode-kode ini menunjukkan hadis tersebut bersumber dari kitab mana saja. Seperti huruf dal menunjukkan hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud. Huruf ta menunjukkan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh Tirmizi dalam Sunan Tirmizi. Huruf sin menunjukkan hadis tersebut diriwayatkan oleh An-Nasai dalam Sunan Nasai, dan huruf qaf menunjukkan hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah. Jadi, hadis ini ternyata diriwayatkan dalam 4 kitab utama, yaitu kitab Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah, tetapi tidak terdapat dalam Sunan Bukhari dan Muslim.
Oke teman-teman, itu tadi pemaparan dari saya tentang kitab Tufatul Ashraf ala Ma'rifatil Atraf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!